Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema. Ketika kain kafan mulai menutupi tubuhmu. Bayangkan sahabat, suatu hari tubuhmu yang hangat dan yang penuh semangat itu tiba-tiba tergeletak kaku. Nafasmu telah berhenti, matamu telah tertutup, tubuhmu tidak lagi bisa bergerak. Dunia yang selama ini kamu perjuangkan perlahan menghilang dari pandanganmu. Apa yang selama ini kamu kejar tidak bisa lagi kamu sentuh. Bisakah kamu membayangkan saat itu benar-benar datang? Ketika kamu sudah tak bisa lagi bicara, tak bisa lagi memeluk orang tercinta, atau sekedar memohon maaf. Sahabatku, tubuhmu akan diangkat oleh orang-orang yang mencintaimu, dibawa ke tempat pemulasaran jenazah, dan di sanalah lembaran baru kehidupanmu dimulai. Bukan lembaran dunia, tapi lembaran akhirat yang kekal selamanya. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kematian bukan akhir segalanya sahabatku. Ia adalah gerbang menuju kehidupan yang abadi. Dunia hanyalah ladang tempat menanam amal, dan kematian akan menjadi waktu panen bagi kita semua. Bayangkan sahabatku, detik-detik ruhmu tercabut dari tubuhmu. Apakah perlahan dengan kelembutan, ataukah diseret paksa dengan penderitaan? Apakah kamu dalam keadaan sujud, ataukah dalam kondisi sedang bermaksiat? Bisakah kita memastikan bagaimana kita akan meninggal dunia? Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah nyawamu berpisah dari tubuhmu, keluarga dan kerabat akan mulai memandikanmu. Tubuh yang dulu selalu dijaga, kini dibuka dan dibersihkan oleh orang lain. Mungkin mereka menangis, mungkin mereka hanya diam dalam sedih, tapi kamu sudah tidak bisa lagi merasakan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan jenazah lalu menutupi aibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya 40 kali dosa besar. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 1261. Bayangkan sahabat, tubuhmu dibalik, disiram air,
disabuni, dibersihkan bagian-bagian yang dulu sering kali lalai dari wudhu. Siapa yang tahu apakah tanganmu dulu dipakai untuk kebaikan atau justru kemaksiatan? Bisakah kamu membayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang memandikanmu? Apakah mereka akan bersaksi bahwa kamu orang baik, ataukah diam dalam takut? Inilah momen yang tak bisa kita hindari. Setelah tubuhmu dimandikan, para pemandi jenazah akan mengambil gulungan kain putih itu, 3 helai kain putih, tak bermerek, tak berharga mahal, dan itulah pakaian terakhirmu di dunia ini. Bayangkan sahabatku, ketika lembar demi lembar kain kafan itu mulai menutupi tubuhmu, dari kepalamu, ke tubuhmu, ke kakimu, seluruh tubuhmu dibungkus rapat. Tak ada lagi identitas, tak ada lagi kehormatan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafanilah mayit dengan kain yang baik, karena mereka akan dibangkitkan dengan kain kafan itu." Hadis riwayat Muslim nomor 943. Bisakah kamu bayangkan sahabatku, saat seluruh tubuhmu dibungkus dan wajahmu tak terlihat lagi, tidak ada yang bisa kamu katakan, tak ada lagi waktu untuk bertobat. Kain kafan itu akan menjadi saksi apakah kamu pernah bersujud di malam hari, ataukah kamu lebih sibuk mengejar dunia yang tak pernah cukup. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kamu dikafani, tubuhmu diangkat oleh orang-orang yang mengantarmu ke liang lahat. Mungkin ada tangisan dari keluarga, mungkin ada suara adzan dari masjid terdekat, tapi kamu tetap diam, tak tahu kemana mereka akan membawamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang mukmin diusung ke kuburnya, ia berkata, 'Segerakan aku, segerakan aku.' Tetapi jika orang jahat, ia berkata, 'Celaka aku, kemana mereka akan membawaku?'" Hadis riwayat Bukhari nomor 1338. Bayangkan sahabatku, apakah rohmu akan berseru dengan bahagia karena segera menuju Allah, ataukah rohmu akan menjerit karena menyesal? Apakah orang-orang akan berdoa dengan khusyuk untukmu, atau mereka hanya datang karena formalitas? Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuhmu diletakkan ke dalam liang sempit. Perlahan tanah menutupimu. Suara langkah orang-orang menjauh. Mereka kembali ke rumah, kembali ke kehidupan mereka, sementara dirimu sendirian di tempat yang gelap dan sempit itu. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2460. Bayangkan sahabatku, hanya amalmu yang akan menemanimu, bukan anak-anakmu, bukan istrimu, bukan suamimu, bukan orang tuamu atau adik-adikmu dan saudara-saudaramu, bukan juga hartamu. Hanya amalmu yang selama ini kamu lakukan di dunia yang akan menemanimu. Apakah Al-Quran yang kamu baca akan menjadi cahaya di kuburmu, atau amal burukmu yang akan menyiksamu? Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama setelah itu, dua malaikat akan datang, Munkar dan Nakir. Mereka akan mendudukkanmu dan bertanya dengan suara menggelegar, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Pertanyaan sederhana, tapi hanya bisa dijawab oleh mereka yang hidupnya penuh dengan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hamba yang beriman akan menjawab dengan tenang, sedangkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir akan berkata, ha, la, dra." Hadis riwayat Bukhari nomor 1339. Bayangkan sahabat, saat tubuhmu kaku, mulutmu tak bisa berbohong, bisakah kamu jawab dengan yakin, "Robbi Allah, diniyal Islam, Nabi Muhammad"? Apakah hidupmu selama ini cukup membuktikan jawaban itu? Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu kapan kain kafan itu akan menutupi tubuh kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana saat itu datang. Kita bisa mempersiapkan diri dari sekarang, memperbanyak amal ibadah, memperbaiki sholat-sholat kita, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar untuk meminta ampunan, dan memperbanyak menjauhi dosa. Karena hanya dengan amalan-amalan itulah kita akan dimuliakan saat kita wafat. Hanya dengan amalan baik, kain kafan itu akan menjadi cahaya, bukan kegelapan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga pesan-pesan kebaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Semoga setiap kata dalam pesan-pesan kebaikan ini menjadi peringatan yang menyentuh hati dan menggerakkan kita untuk berubah menjadi hamba Allah
yang lebih bertakwa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat-sahabatku dengan pahala yang tak terputus. Tidak lupa kami memohon maaf kepada sahabatku bila mana ada kalimat yang kurang tepat atau kurang pas dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan menyempurnakan niat baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.